شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. طيب بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. أحبتي في الله، أعزني الله وإياكم جميعا. Saudara-saudariku pemirsa Ahlan TV atau Pesantren Islam Al-Irsyad yang semoga senantiasa dirahmati dan dicintai oleh Allah Azza wa Jalla. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan nikmat dan rahmatnya yang begitu banyak kepada kita semua, sehingga alhamdulillahirabbil alamin kita dapat berpuasa sebulan penuh di bulan Ramadan tahun ini 1446 Hijriyah. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima amal ibadah kita semua. Kemudian ahibati fillah, azani Allah wa iyyakum jami'an, tak lupa kita hendaklah mempelajari sedikit apa yang berkaitan dengan apa yang setelah bulan puasa, yaitu salat Idul Fitri. Adalah suatu kewajiban di antara kewajiban yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada kita semua, dan ini sebuah anugerah yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita semua. Adanya hari raya, hari di mana kita disyariatkan untuk berbahagia, bersukacita, dan kebiasaannya kita menyambung tali silaturahmi di antara saudara-saudara kita. Ahibati fillah, azani Allah wa iyyakum jami'an. Kemudian sebelum kita memasukinya, kita sedikit mengetahui atau melihat apa dalil pensyariatan dari salat Idul Fitri itu sendiri. Dalil disyariatkannya yaitu, atau sebelumnya kita akan melihat sedikit tentang pengertian atau arti Idul Fitri atau Idul Adha itu sendiri. Apa makna Id? Sering kita dengar Idul Fitri, Idul Adha, namun apabila kita tidak mengetahui maknanya, rasanya kurang afdal. Maka Idul Fitri atau Idul Adha itu sebagaimana disebutkan oleh Al-Hafidh Ibnu Hajar rahimahullahu ta'ala, beliau mengatakan, fa innal 'ida mushtaqun minal 'audi wa qila lahu dzalika li'annahu ya'udu fi kulli 'am wa qila lahu dzalik li'annahu ya'udu fi kulli 'am. Id itu diambil dari kata al-'aud. Apa itu al-'aud? Artinya sesuatu yang kembali. Jadi Id adalah dari kata al-'aud, sesuatu yang kembali, yang terus berulang dan terus menerus kita dapati setiap tahunnya. Dikatakan demikian karena terulang setiap tahun. Maka salat Idul Fitri ataupun Idul Adha kita ulang setiap tahunnya. Maka itu awal dari kata al-'id. Itu secara ringkas. Adapun dalil dari hadis Anas radhiyallahu taala anhu, qadima Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-Madinah wa lahum yawman yal'abuna fihima fil jahiliyah. Faqal innallaha qad abdalakum bihima khairan minhuma yaumal fitri wa yauman nahr. Yang artinya apa? Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang ke Madinah, penduduk Madinah ketika itu memiliki 2 hari khusus yang mereka bermain-main padanya di masa jahiliyah. Maka beliau bersabda, innallaha qad abdalakum bihima khairan minhuma. Sesungguhnya Allah telah mengganti 2 hari tersebut dengan yang lebih baik darinya. Yaitu apa? Yaumal fitri wa yauman nahr. Yaitu hari al-fitri, yaitu Idul Fitri, dan yauman nahr, hari nahr yaitu hari Idul Adha. Maka ini adalah hari kebahagiaan umat Islam di seluruh dunia. Tidak ada bedanya antara umat Islam yang ada di Asia seperti kita, ataupun di Afrika, ataupun di Eropa, dan di
negeri-negeri lainnya. Maka ini adalah hari kebahagiaan umat Islam. Kemudian, ahibati fillah, a'azani Allah wa iyyakum jami'an. Setelah kita mengetahui sedikit, mengenali apa arti Id itu sendiri, kita akan mengetahui dalil disyariatkannya salat Idul Fitri. Adapun dalil ataupun salat Idul Adha, adapun dalil dari Al-Qur'an, Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan ana rasa ini semua kita sudah hafal. Fasholli li rabbika wanhar, dalam surat Al-Kautsar. Allah Subhanahu wa taala berfirman, fasholli li rabbika wanhar, yang artinya apa? Maka dirikanlah salat dan karena Tuhanmu dan berkorbanlah, yaitu Idul Kurban. Maka di antara mufassir yaitu Qatadah rahimahullahu taala berkata, artinya adalah salat Idul Adha. Dan ini juga mengisyaratkan tentang salat Idul Fitri. Adapun dalil dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam atau sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagaimana diriwayatkan oleh ibunda kita Aisyah radhiyallahu taala anha, beliau sallallahu alaihi wasallam diriwayatkan dari beliau apa? Amarana, ta'ni an-nabi sallallahu alaihi wasallam an nakhruja fil aidain al-awatiqa wa dhawatil khudur wa amara al-huyyad an ya'tazilna musallal muslimin. Yang artinya Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada kami pada saat salat Id yaitu Idul Fitri ataupun Idul Adha agar mengeluarkan para gadis yaitu yang baru beranjak dewasa dan wanita yang dipingit, dan begitu pula wanita yang sedang haid. Nah, namun beliau memerintahkan kepada wanita yang sedang haid untuk menjauhi tempat sholat. Namun menghadiri dekat dengan tempat pelaksanaan sholat Idul Fitri ataupun Idul Adha. Ini menandakan tentang adanya sholat Idul Fitri dan sholat Idul Adha, dan begitu agungnya dalam agama Islam ini. Sehingga bahkan para wanita diperintahkan oleh Nabi untuk keluar menyaksikan sholat Idul Fitri dan Idul Adha. Karena ini hari kebahagiaan seperti tadi kita katakan di awal, dan hari sukacita. Kemudian ahibati fillah azani Allahu ayyakum jami'an. Adapun berkaitan atau hal yang berikutnya itu hukum salat Idul Fitri. Apa hukumnya? Apakah sunnah ataukah wajib ataukah fardu kifayah? Maka di sini ada perbedaan pendapat para ulama. Pendapat yang pertama dikatakan wajib. Dan ini pendapat Hanafiyah. Pendapat yang kedua secara ringkas yaitu pendapat yang kedua yaitu fardu kifayah, dan ini pendapat Al-Hanabilah. Dan di antaranya Ibnu Qudamah mengatakan wa salatul Idi fardun 'alal kifayah, dan salat Id hukumnya fardu kifayah. Adapun pendapat yang ketiga dikatakan sunnah muakkadah, dan ini pendapat Malikiyah dan Syafi'iyah. Itu apa? Sunnah muakkadah. Maka yang lebih saya ataupun penulis yang lebih condong pendapatnya itu pendapat bahwasannya salat Idul Fitri ataupun Idul Adha yaitu sunnah muakkadah, yaitu sunnah yang ditekankan. Karena tidak ada salat yang wajib kecuali salat 5 waktu. Adapun wajib-wajib yang lainnya itu bertingkat-tingkat. Maka kesimpulannya adalah salat Idul Fitri dan Idul Adha adalah sunnah muakkadah, sunnah yang ditekankan. Ataupun maka apabila itu sunnah, lantas kita dengan mudah meninggalkannya? Tentu saja tidak, karena kita mengaku bahwasanya kita cinta kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, maka kita berusaha untuk melakukan sesuatu yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu sebagai bukti tanda cinta kita kepada Nabi. Tatkala kita mengakui kita cinta kepada seseorang, kita akan membuatnya senang. Tatkala kita mencintai sesuatu, maka kita akan berusaha mendapatkan sesuatu hal tersebut. Begitu pula tatkala kita mengaku bahwasanya kita cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka kita berusaha membuat Nabi sallallahu alaihi wasallam itu bahagia dan senang. Dengan cara apa? Mengikuti segala sesuatu yang Nabi sallallahu alaihi wasallam perintahkan kepada kita. Dari perkataan, perbuatannya, bagaimana Nabi SAW sholat, bagaimana Nabi SAW berpuasa, bagaimana melaksanakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala, maka ini hendaklah kita ikuti. Itu sebagai bukti cinta kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena cinta hanya sebatas lisan itu tidaklah cukup. Kemudian, ahibati fillah azani Allah wa yakum jami'an, hikmah disyariatkannya Idul Fitri dan Idul Adha, 2 hari raya. Apa hikmahnya? Hikmahnya bahwasannya yaitu sebagaimana disebutkan dalam hadis yang pertama itu apa? Bahwasanya setiap kaum memiliki hari raya, hari berbahagia mereka.
Maka umat Islam diberikan oleh Allah Azza wa Jal hari raya atau hari berbahagia itu kapan? 2, Idul Adha dan Idul Fitri. Kita ulangi hadisnya. Qadima Rasulullah SAW al-Madinah walahum yauman yal'abuna fihima fil jahiliyah. Ketika Rasulullah SAW datang ke kota Madinah, dan penduduk Madinah ketika itu memiliki 2 hari khusus yang mereka bermain-main pada 2 hari tersebut di masa jahiliyah. Kemudian apa? Faqal innallaha qad abdalakum bihima khairan minhuma. Sesungguhnya Allah telah mengganti 2 hari tersebut dengan yang lebih baik lagi darinya. Yaitu apa? Yaumal fitri wa yauman nahr. Yaitu hari Idul Fitri dan hari Idul Adha. Maka ini hikmah bahwasanya Allah memberikan kepada kita hari berbahagia, hari sukacita. Kemudian, namun tatkala kita dalam hari bahagia, hari sukacita tidak lepas dari nilai-nilai ibadah. Hendaklah kita bertakbir, memuji Allah Subhanahu wa taala dan salat Idul Fitri. Kemudian ahibati fillah, azani Allah wa iyyakum jami'an. Kita memasuki waktu salat Id. Itu kapan? Para ulama mengatakan bahwasanya waktunya itu dari kapan? Terbitnya matahari hingga sampai matahari tergelincir. Sebagaimana dikatakan oleh Imam An-Nawawi rahimahullahu taala, wa waqtuha ma baina tulu'i syamsi ila an tazula wal afdal an yuakhiraha hatta tarfa'a syams qaidar rumh. Waktu salat Id adalah antara terbitnya matahari sampai tergelincirnya matahari. Dan yang lebih utama kapan? Mengakhirkannya hingga waktu matahari meninggi setinggi kapan? Setinggi tombak. Maka ini waktu yang afdol, yaitu waktu awal salat duha. Itu waktu dilaksanakannya salat Id, baik Idul Fitri maupun Idul Adha. Kemudian di antara sunnah yaitu apa? Tatkala kita melaksanakan salat Idul Fitri, hendaklah kita mengakhirkannya. Adapun salat Idul Adha kita awalkan. Karena kenapa? Hikmahnya sebagaimana disebutkan oleh Ibnu Qudamah rahimahullahu taala, wa yusannu taqdimul adha liyattasi'al waktu tadhiyah. Disunahkan untuk menyegerakan salat Idul Adha agar apa? Waktu menyembelih lebih luas. Itu hikmah yang pertama. Kalau Idul Adha kita diperintahkan atau disunahkan untuk menyegerakan agar apa? Agar kita supaya bersegera dalam menyembelih hewan kurban kita. Wa ta'khirul fitri liyattasi'a waktu ikhraji shadaqatul fitr. Dan disunahkan mengakhirkan sholat Idul Fitri agar supaya apa? Untuk meluangkan waktu pengeluaran zakat fitrah. Dan ini wahada madhabus Syafi'i wal a'lamu fihi khilaf. Dan ini madhab Imam Syafi'i dan tidak ada silang pendapat di dalamnya. Kemudian setelah kita mengetahui waktunya, kita sedikit mengenali tempatnya. Di mana disunahkan untuk melaksanakan sholat Idul Fitri dan Idul Adha. Sebagaimana diriwayatkan oleh Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu, kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi adha au fitr ilal musalla. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar pada hari raya Idul Fitri dan Idul Adha ke tempat salat. Maka disunahkan saat kala kita melaksanakan salat Idul Fitri dan Idul Adha di tanah lapang. Kecuali ada uzur, misalnya tatkala hujan deras maka tidak bisa dilaksanakan di tanah lapang, maka kita laksanakan di dalam masjid. Adapun afdhalnya di tanah lapang. Kemudian setelah kita mengetahui secara ringkas tempat yang utama untuk dilaksanakan salat, kemudian tata cara salat hari raya. Tata caranya, bagaimana tata cara salat hari raya? Secara umum mirip dengan salat pada umumnya yang 2 rakaat. Adapun secara khusus yaitu ada 2 tata cara. Yang pertama, tata cara yang mencukupi, yaitu apa? Dengan melakukan sholat 2 rakaat pada umumnya, kita penuhi rukun-rukun sholat, kita penuhi kewajiban-kewajiban sholat, kita penuhi sunnah-sunnah dalam sholat. Maka ini yang mencukupi. Adapun yang sempurna, itu gimana caranya? Maka kita ketahui bersama. Yang pertama, kita memulai dengan takbiratul ihram. Allahu Akbar. Kemudian membaca iftitah sebagaimana kita dalam salat lainnya. Boleh kita wajjahtu wajhiya lilladzi ataupun Allahumma ba'id baini dan lain sebagainya. Kemudian membaca takbir zawaid. Apa itu takbir zawaid? Yaitu takbir tambahan. Zawaid itu dari bahasa Arab yaitu artinya tambahan. Sebanyak berapa kali?
7 kali. Di rakaat yang pertama kita bertakbir 7 kali. Kemudian di rakaat yang kedua kita bertakbir zawaid atau tambahannya berapa? 5 kali. Kemudian ahibati fillah azanillahu wa yakum jami'an 5 kali di rakaat kedua. Selain itu memulai dengan kemudian apa? Selain takbiratul intiqal pada rakaat kedua sebelum mulai baca Al-Fatihah. Sebagaimana diriwayatkan oleh Amr bin Syuhaib dari ayahnya dan dari kakeknya, Nabi SAW diriwayatkan apa? Anna Rasulullah SAW kabbara fil idain 12 takbirah. Bahwasanya Nabi SAW bertakbir pada salat hari raya sebanyak 12 kali. Secara rincinya apa? Sab'an fil ula, 7 takbir pada rakaat yang pertama. Wa khamsan fil akhirah, dan 5 rakaat atau 5 takbir pada rakaat yang kedua. Siwa takbiratai as-shalah, selain 2 takbir yaitu takbiratul ihram dan takbiratul intiqal. Maka kita bertakbir takbiratul ihram. Kemudian bertakbir 7 takbir zawaid, kemudian takbir intiqal. Begitu pula tatkala kita bangkit dari sujud kita menuju rakaat atau duduk di antara 2 sujud, bangkit dari sujud kita menuju rakaat kedua, maka kita bertakbir intiqal, kemudian takbir zawaid berapa? 5 takbir di rakaat yang kedua. Kemudian ahibati fillah azanillahu wa yakum jami'an. Adapun hukum takbir zawaid itu apa? Apakah wajib? Maksudnya gimana? Tatkala kita meninggalkan takbir tersebut batal salat kita atau sunnah? Maka Syekh Siddiq Hasan Khan rahimahullahu ta'ala menjelaskan bahwasanya takbir zawaid itu hukumnya sunnah. Walhasil annahu sunnah la tubtilus shalah bitarkihi amdan wala sahwan. Kesimpulannya apa? Takbir tambahan hukumnya sunnah, tidak membatalkan salat jika meninggalkannya secara sengaja maupun lupa. Maka tidak mengapa tatkala kita terlupa takbir zawaid. Namun lebih afdal kita melaksanakan takbir zawaid. Kemudian ahibati fillah azani Allah wa yakum jami'an apa? Berikutnya membaca, dan takbir tambahan ini terletak di antara doa istiftah dan ta'awudz. Kemudian setelah kita bertakbir zawaid apa? Mengangkat tangan setiap kali bertakbir. Itu apa? Wa yarfa'uhuma fi kulli takbirah yukabbiruha qabla ar-ruku'. Nah, permasalahan berikutnya, tatkala kita bertakbir Allahu Akbar, Allahu Akbar, apakah ada zikir khusus atau doa khusus dalamnya? Atau kita hanya diam saja, bertakbir kemudian diam saja, kemudian bertakbir berikutnya, atau ada bacaan khusus? Di sini, wallahu ta'ala alam, ada perbedaan pendapat para ulama. Di antara ulama ada yang mengatakan bahwasanya ada zikir khusus, yaitu kita membaca zikir, di antaranya membaca takbir, kemudian tahmid, dan kemudian tahlil. Allahu Akbar, la ilaha illallah, walhamdulillah. Kemudian takbir zawaid yang berikutnya. Atau membaca yang lainnya, membaca takbir, Allahu Akbar, tahmid, dan sana memuji Allah Subhanahu wa taala, dan bersolawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan berdoa secara umum. Ini adalah pendapat siapa? Pendapat Asy-Syafi'iyah dan Hanabilah. Dan ini berdasarkan riwayat Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu, dan ini pendapat yang dipilih oleh Syekh bin Baz rahimahullahu taala, bahwasanya di sela-sela takbir zawaid itu ada zikir, kita bertakbir memuji Allah dan bertahlil dan bertahmid dan bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adapun pendapat yang kedua dikatakan bahwasanya takbir ketika dalam takbir zawaid tidak membaca apa-apa, dan ini adalah pendapat Hanafiyah dan Malikiyah. Dan begitu pula Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala mengambil pendapat ini, yaitu tidak ada bacaan doa khusus dalam takbir zawaid. Namun Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala mengatakan tidak mengapa orang yang ketika dalam takbir zawaid membaca zikir di antara keduanya. Maka kedua-duanya di atas kebaikan. Boleh kita membaca zikir ataupun tidak membaca zikir dalam takbir zawaid, baik itu yang di rakaat pertama maupun rakaat kedua. Kemudian ahibati fillah azanillahu wa yakum jami'an, setelah itu membaca ta'awudz, lalu kita membaca Al-Fatihah, dilanjutkan dengan membaca surat lainnya. Adapun surat yang dibaca itu ada 2. Yang pertama, Nabi SAW terkadang membaca apa? Surat Qaf di rakaat yang pertama, kemudian di rakaat yang kedua membaca surat Al-Qamar, surat Al-Qamar. Maka
Sebagaimana diriwayatkan, kana yaqra'u fihima bi qaf wal Qur'anil Majid wa iqtarabatis sa'ah wa ansyaqqal qamar. Nabi SAW biasa membaca apa? Qaf wal Qur'anil Majid dan iqtarabatis sa'ah wa ansyaqqal qamar, yaitu surat Al-Qamar. Maka boleh kita membaca surat Qaf di rakaat pertama dan surat Al-Qamar di rakaat yang kedua. Adapun pilihan yang kedua, kita bisa membaca surat Al-A'la, Sabbihisma Rabbikal A'la, dan di rakaat yang kedua kita membaca Al-Ghasyiyah sebagaimana kita disunahkan dalam salat Jum'ah. Sebagaimana dalam hadis, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqra'u fil 'idain wa fil Jum'ah bi Sabbihisma Rabbikal A'la wa hal ataka haditsul Ghasyiyah. Qala wa idza ijtama'a al-'id wal Jum'ah fi yaumin wahid yaqra'u bihima aidan fi shalatain. Rasulullah terbiasa atau biasa membaca dalam salat Id maupun salat Jumat Sabbihisma Rabbikal A'la. Dan hal ataka hadisul Ghasyiyah, An-Nu'man bin Bashir mengatakan begitu pula ketika hari Id bertepatan dengan hari Jumat, beliau membaca kedua surat tersebut di masing-masing salat. Kemudian ahibati fillah azanallahu wa iyyakum, setelah itu apa? Membaca surat. Setelah itu melaksanakan gerakan seperti biasa, ruku', sujud, dan seterusnya. Kemudian bertakbir, bangkit, dan di rakaat yang kedua seperti yang kita jelaskan di rakaat yang pertama. Kemudian ahibati fillah azanillahu wa iyyakum jami'an, setelah selesai melaksanakan salat, kita mendengarkan imam berkhutbah, khutbah hari raya. Maka ini hukumnya apa? Hukumnya sunnah. Hukumnya sunnah. Dan ini pendapat mayoritas ulama. Dan tidak wajib kita mendengarkan khutbah Jumat. Namun lebih afdal khutbah Idul Fitri. Lebih afdal kita mendengarkan sejenak khutbah Idul Fitri dan Idul Adha hingga selesai imam dalam khutbahnya. Adapun tata caranya khutbah itu, ada pendapat yang mengatakan itu satu kali khutbah, yang pendapat yang kedua, yaitu pendapat mayoritas ulama, yaitu 2 kali khutbah, yaitu beristirahat duduk sejenak kemudian melanjutkan khutbah yang kedua sebagaimana dalam khutbah Jum'ah. Kemudian ahibati fillah azanallahu wa iyyakum jami'an, secara ringkas permasalahan yang sering atau didapati di kaum muslimin yaitu apa? Masbuk, yaitu telat. Apabila kita terlambat, misalnya ketiduran karena capek setelah bersafar ke rumah orang tua kita pulang kampung, namun kita bangun kesiangan. Lantas apa yang kita lakukan? Maka dalam tatkala kita masbuk, kita menyempurnakan yang terluput dari kita. Sebagaimana keumuman hadis apa? Idza ataitumus shalah fa'alaikum bis-sakinah. Jika kalian datang menuju salat, maka apa? Datangilah berjalan dengan tenang. Fama adraktum fasallu wa ma fatakum fa'atimmu. Dan apa yang kalian dapati dari gerakan imam, maka ikutilah, dan apa yang tertinggal dari kalian, maka sempurnakanlah. Ini apabila kita tertinggal. Di sini ada catatan. Tatkala kita misalnya imam sudah memulai takbir atau takbiratul ihram dan kemudian masuk ke takbir zawaid dan kita hanya mendapati imam tatkala sudah selesai dari takbir zawaid. Apakah kita wajib mengqadha takbir zawaid? Maka tidak perlu mengqadha takbir zawaid. Kita langsung masuk dalam rakaat yang pertama. Kemudian ahibati fillah azanillahu alaikum. Ini apabila masbuk. Namun permasalahan yang kedua, kita saking terlapnya tidur dan bersiap-siap menunggu keluarga misalnya, terlambat bahkan terluput dari sholat Idul Fitri. Apa yang akan kita lakukan? Maka ada 2 keadaan. Keadaan yang pertama, apabila orang itu sedikit atau satu, misalnya kita sendiri atau bersama beberapa orang, maka di antara ulama ada yang mengatakan tidak mengapa kita mengqadhanya tidak mengapa. Atau keadaan yang kedua, ini keadaan yang pertama. Keadaan yang kedua, apabila jumlahnya banyak. Maksudnya gimana? Seperti contoh kasus, misalnya dalam suatu wilayah itu mereka meyakini bahwasanya itu hari ke-30 masih berpuasa. Namun tiba-tiba datang seseorang yang dapat dipercayai, yang memiliki keahlian dalam melihat hilal dan lain sebagainya, yang mengabarkan bahwasanya telah tiba waktu Idul Fitri. Maka ketika itu warga atau dalam wilayah tersebut yang berpuasa, masyarakat tersebut yang berpuasa wajib membatalkan ketika pemerintah sudah mengumumkan untuk berbuka atau Idul Fitri. Maka apa yang dilakukan? Di sini ada 2 keadaan. Yang pertama, ketika persaksian tersebut disahkan oleh pemerintah, namun itu sebelum tergelincirnya matahari, maka dan cukup untuk melaksanakan sholat Idul Fitri, langsung ketika itu melaksanakan sholat Idul Fitri. Adapun keadaan yang kedua atau apa? Kapan?
Ketika sudah tergelincir matahari, sudah agak siangan baru dikabarkan bahwasanya sudah masuk Idul Fitri, maka dilaksanakan kapan? Dikodoknya pada hari esok bila memungkinkan. Dikodok pada hari esok. Maka pada hari itu mereka membatalkan puasa, namun Idul Fitrinya dilaksanakan, sholat Idul Fitri dilaksanakan pada hari esok. Kemudian ahibati fillah azani Allah wa yakum jami'an. Mungkin ini tidak terjadi di tahun ini, namun mungkin di beberapa tahun yang akan datang. Yaitu apa? Apabila bertepatan dengan hari Jumat, sholat Idul Fitri ataupun Idul Adha bertepatan dengan hari Jumat, maka apa yang kita kerjakan? Apakah kita wajib melaksanakan sholat Jumat pula atau tidak? Maka di sini penulis menukilkan pendapat Ibnu Qudamah rahimahullah taala, fa in ittafaqa 'idun fi yaumin jum'ah saqata hudurul jum'ah amman shallal 'id illa al-imam fa innaha la tasqut anhu illa ay yajtami'a lahu man yusalli bihil jum'ah. Apa? Jika hari raya bertepatan dengan hari Jumat, maka sholat Jumat gugur bagi orang yang telah melaksanakan sholat Id. Kecuali imam, maka tidak gugur baginya. Kecuali jika tidak ada orang yang akan melaksanakan sholat Jumat. Maka bagi kita, boleh tidak melaksanakan sholat Jumat, namun diganti dengan sholat zuhur. Adapun imam dan pengurus masjid, yaitu orang yang bertanggung jawab dalam masjid, maka tetap baginya untuk melaksanakan sholat Jumat. Agar supaya apa? Orang-orang yang ingin melaksanakan sholat Jumat dapat menghadiri sholat Jumat. Ini permasalahan ketika bertepatan dengan hari Jumat. Sebagaimana dalam hadis bahwasanya diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu taala Nabi SAW bersabda apa? Qad ijtama'a fi yaumikum hadza 'idan faman syaa'a ajza'ahu minal jum'ah wa inna mujammi'un. Telah bertemu dua Id pada hari kalian ini. Siapa saja yang berkehendak untuk menghadiri sholat Jumat, sholat Id telah mencukupinya dari sholat Jumat. Namun kami tetap akan menegakkan sholat Jumat. Maka boleh kita melaksanakan sholat zuhur ataupun sholat Jumat. Ini sedikit permasalahan yang berkaitan dengan sholat Idul Fitri dan Idul Adha. Kemudian permasalahan yang terakhir, apakah hukum bagi orang yang safar ketika mendapati sholat Jumat? Maka tidak wajib baginya. Namun lebih afdol tatkala kita safar dan kita misalnya ke rumah mertua ataupun rumah orang tua kita melaksanakan ikut menyaksikan sholat Idul Fitri dan Idul Adha, dan itu yang lebih afdal. Wallahu taala a'lam bis-shawab. Kemudian pada akhirnya ahibati fillah azanillahu wa yakum jami'an, pemirsa Ahlan TV ataupun pesantren Islam Al-Irsyad dimanapun Anda berada, semoga senantiasa dirahmati dan dicintai oleh Allah Azza wa Jal. Demikian yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya kami mohon maaf. Apa yang benar datang dari Allah Subhanahu wa taala dan dari apa yang dituliskan oleh para ulama. Kemudian apa yang salah maka dari diri kami pribadi dan dari syaitan. Kemudian ahibati fillah azanillahu wa yakum jami'an, maka di hari yang ke-29 ini kita menanti-nanti keputusan dari pemerintah kita dalam perkara Idul Fitri. Apakah pada malam ini pada esok hari kita akan berpuasa kembali atau kita akan melaksanakan sholat Idul Fitri? Maka kita mengikuti anjuran ataupun himbauan dari pemerintah. Apakah kita akan melaksanakan sholat Idul Fitri atau masih melaksanakan sholat tarawih di malam ini? Ahibati fillah azanillahu wa yakum jami'an. Semoga yang sedikit ini dapat bermanfaat bagi kami pribadi dan bagi para pendengar, para pemirsa sekalian. Hadza wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajma'in. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah kita semua di bulan puasa yang penuh berkah ini. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika malaikat Jibril mendoakan, raghima anfu rajulin man adraka Ramadan falam yughfarlah. Semoga kita tidak termasuk dalam doa tersebut. Sungguh celaka bagi orang yang tidak diampuni dalam bulan Ramadan. Semoga kita termasuk dalam utaqa, walillahi utaqa ya fi Ramadan wa dzalika fi kulli lailah. Sesungguhnya Allah memiliki hamba-hamba yang dibebaskan dari api neraka, dan itu setiap malam di bulan Ramadan. Dan semoga kita termasuk orang yang mendapatkan malam Lailatul Qadar, malam yang lebih baik daripada 1000 bulan, yaitu 80 tahun, 4 bulan. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita taufik untuk mendapatkan Ramadan pada tahun berikutnya, karena itu adalah sebuah keutamaan bagi kita semua. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Ya Allah, terimalah amal ibadah kami semua. Sesungguhnya Engkau Maha mendengar, Maha mengetahui,
apa yang telah kita perbuat semuanya. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah kita semua dan mengumpulkan kita kelak di surganya Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya kami mohon maaf. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان